Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat sehingga kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang yang insya Allah barokah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahratul Hamidah. Di sini saya akan kembali untuk membahas salah satu kitab tafsir. Setiap tafsir Al-Quran memiliki keistimewaan masing-masing dari setiap sisi yang digunakan untuk menyingkap setiap makna dalam kehidupan. Nah, Az-Zahabi mengatakan di antara sekian banyak disiplin ilmu bahasa Arab yang diperlukan oleh seorang mufassir ialah ilmu balaghah sebagai tuntutan khusus untuk memperhatikan sisi keijazan Al-Quran. Nah, kesempatan kali ini akan sedikit saya uraikan mengenai kitab tafsir Al-Biqai yang notabene itu diunggulkan dalam sisi munasabah Al-Quran. Nah, namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit biografi dari Al-Biqai ini. Nah, jadi nama asli dari Al-Biqai ini adalah Abu Al-Hasan Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Hasan Al-Ubad Al-Biqai Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, kata Al-Biqai diambil dari daerah kelahirannya, yaitu sebuah lembah yang terkenal di Lebanon yang diberi nama Al-Biqai. Nah, Al-Biqai ini lahir pada tahun 809 Hijriah atau 1406 Masehi di desa Khorbatan Ruhan di Biqa. Nah, Al-Biqai ini tinggal di Damasik atau sering disebut dengan Damaskus. Kemudian beliau melakukan perjalanan ke Maqdis dan Kairo. Nah, kemudian setelah itu beliau ini kembali lagi ke Damaskus hingga beliau wafat. Nah, beliau ini wafat pada tahun 885 Hijriah atau 1480 Masehi di usianya yang ke-76 tahun. Nah, Al-Biqai ini berasal dari keluarga yang sederhana yang tidak memiliki kekayaan materi gitu. Sejak kecil beliau ini belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran di bawah bimbingan pamannya yang bernama Ahmad bin Hasan Al-Ubad. Kecerdasannya terlihat sejak dini dan pada usia 10 tahun ia sudah mampu untuk menghafal Al-Quran. Nah, Al-Biqai ini dikenal sebagai seorang mufassir yang inovatif. Beliau mengembangkan metode tafsir yang menekankan keserasian antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, karya dari Al-Biqai ini yang terkenal adalah Nazam Ad-Durar fi Tanassub Al-Ayah wa Aswar, disusun dari tahun 865 Hijriah hingga tahun 876 Hijriah. Kitab tafsir ini pertama kali terbit di India pada tahun 1397 Hijriah atau 1976 Masehi oleh penerbit Dar Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah, dan penerbitannya pun ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam. Kemudian diterbitkan lagi oleh Dar Al-Kutub Al-Islamiyah di Kairo, Mesir, di bawah pengawasan Direktur Lembaga Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah, Syarafuddin Ahmad. Nah, kitab tafsir ini di dalamnya membahas hubungan antara ayat dan surah dalam Al-Quran. Nah, sepanjang hidupnya
Beliau ini menulis sekitar 48 karya dalam berbagai disiplin ilmu agama, termasuk tafsir, sejarah, dan fikih. Nah, beberapa karyanya yaitu ada Dalail Al-Burhan Al-Qawiyah, ada Al-Fath Al-Qudsi fi ayat Al-Kursi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang melatar belakangi penulisan tafsir ini adalah keinginan dari Al-Biqai sendiri, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam muqaddimah di kitab tafsirnya. Nah, selain itu beliau ini juga tertarik dari pernyataan Al-Zarkashi dan Fakhr Ar-Razi, yakni pentingnya memperhatikan munasabah ayat dan surat dalam menafsirkan Al-Quran, karena dalam munasabah itu terdapat rahasia-rahasia penting. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini itu merupakan satu kesatuan dari awal sampai akhir. Nah, karena terdapat munasabat antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Begitu. Nah, pada halaman 8 Al-Biqai ini mengatakan bahwa dalam ayat-ayat berulang-ulang pasti terdapat rahasia dan mempunyai makna-makna tersendiri. Nah, kemudian pada halaman 9 di akhir muqaddimahnya, beliau ini mengatakan bahwa surat An-Nas dan surat Al-Fatihah itu mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan awal dengan akhir Al-Quran. Nah, hal ini membuktikan bahwa Al-Biqai ingin mengatakan bahwa pentingnya interpretasi ayat Al-Quran terkait munasabah dari segala lini. Nah, Al-Biqai dalam penafsirannya mengikuti metode tahlili, di mana ia menafsirkan Al-Quran ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutan dalam Mushaf Utsmani. Dalam proses penafsirannya, Al-Biqai ini menggunakan berbagai sumber seperti Al-Quran, hadis, terus ra'yu, pandangan ulama yang relevan, kemudian sahabat, kemudian kitab ulum Al-Quran, kitab fikih dan usul fikih, serta kitab-kitab linguistik dan sejarah. Selain itu, ia juga merujuk pada kitab-kitab tafsir yang terkenal seperti karya At-Tabari, Zamakhsyari, terus Al-Wahidi dan Al-Razi. Nah, sistematika dari tafsir karya Al-Biqai ini yaitu Al-Biqai mengawali tafsirnya dengan menuliskan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim sebelum beliau menuliskan nama surat. Nah, beliau juga menafsirkan basmalah yang ada di awal setiap surat, dan ini merupakan karakteristik tafsir Al-Biqai yang tidak dilakukan oleh mufasir lainnya. Nah, kemudian setelah itu barulah beliau menafsirkan nama surat dengan menyebutkan makiyah atau madaniyahnya. Nah, lalu menyebutkan jumlah ayat yang ada dalam setiap surat yang akan ditafsirkan. Begitu. Jika ada surat yang memiliki nama lain, maka beliau juga menyebutkan nama-nama surat tersebut. Nah, selain itu, beliau ini juga menjelaskan maksud surat tersebut secara ijmali dalam satu alinea. Nah, Al-Biqai ini dalam menulis kitab Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayah wa Al-Suwar lebih condong kepada pendekatan al-ra'i. Nah, beliau menafsirkan ayat dengan menggunakan teori munasabah. Hal ini dapat dilihat dari judul, yaitu Fi Tanasub Al-Ayah wa Al-Suwar, atau menafsirkan dengan mempergunakan
teori munasabah. Nah, Al-Biqai ini seorang pakar tafsir Al-Quran yang telah mendalami konsep munasabah secara ekstensif dalam karya tafsirnya. Pendekatan ini menjadi fokus utama dalam analisisnya terhadap Al-Quran. Nah, menurut Dr. Akram Abdul Wahab Al-Mausili, ide untuk mengungkap aspek munasabah dalam Al-Quran pertama kali diajukan oleh Abu Bakar Al-Naisaburi dan kemudian dilanjutkan oleh Al-Ghazali, kemudian Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, kemudian Ibnu Taimiyah, hingga mencapai Ibnu Al-Qayyim. Nah, menurut Al-Biqai dalam tafsirnya yang dikenal sebagai Nazm Ad-Durar fi Tanassub al-Ayah wa As-Suwar, keterkaitan munasabah terhadap ayat-ayat dapat diuraikan ke dalam beberapa pembahasan. Nah, yang pertama, munasabah antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah munasabah faswilat, munasabah penutup ya, antara ayat dengan isi ayat. Kemudian yang ketiga, munasabah antar kalimat dalam satu ayat. Yang keempat, munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya. Yang kelima, munasabah antara nama surat. Kemudian yang keenam, munasabah antara nama surat dengan tujuan turunnya surat. Kemudian yang ketujuh ada munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Yang kedelapan, munasabah antara akhir surat dengan awal surat. Nah, berikutnya yang kesembilan ada munasabah antara nama surat dengan kandungannya. Yang kesepuluh, munasabah antara surat dalam bentuk tema sentral. Dan yang terakhir atau yang ke-11 ada munasabah terkait ayat yang masih dalam satu tema. Nah, kemudian teman-teman semua, Al-Biqai ini menggunakan corak bahasa atau lughawi yang mendominasi corak penafsirannya. Kemudian kata demi kata dalam Al-Quran juga dijelaskan dengan begitu rinci serta ditambah dengan penjelasan ayat-ayat yang berkaitan. Salah satunya ialah munasabah dari Quran Surat Al-Qadr dan Quran Surat Al-Bayyinah. Nah, kaidah yang digunakan oleh Al-Biqai untuk mengungkap sisi munasabah Al-Quran ini berasal dari gurunya, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Masyaddali, yang berkata, untuk mengetahui sisi munasabah antara ayat di dalam Al-Quran adalah dengan melihat maksud yang dituju oleh suatu surat, kemudian memperhatikan hal-hal yang mengantar untuk sampai ke tujuan tersebut, kemudian memperhatikan tingkatan pengantar itu berdasarkan dekat dan jauhnya dari maksud yang dituju. Nah, kemudian memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam pengantar untuk menarik perhatian pendengar kepada hukum-hukum yang telah terkandung. Nah, inilah kaidah dalam mengungkap hubungan di semua bagian Al-Quran. Nah, jadi jika kamu mempraktikannya dengan izin Allah, maka akan tampak bagimu sisi munasabah secara detail antara ayat dan ayat, juga antara surat dan surat. Nah, jadi teman-teman, Al-Biqai ini juga dihormati oleh banyak ulama kontemporer. Nah, salah satunya adalah Muhammad Quraisy Shihab.
yakni seorang ahli tafsir Indonesia. Beliau meneliti karya-karya Al-Biqai dan mencatatnya. Menurut Quraisy Shihab, tafsir Nazm Ad-Durar fi Tanasub al-Ayah wa al-Suwar ini menarik meskipun fokusnya pada keserasian ayat. Tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang tafsir ayat-ayat tersebut. Nah, Al-Biqai menjelaskan secara rinci keterkaitan dan ketertiban susunan surat dan ayat dalam Al-Quran yang telah menjadi fokus kontemplasinya untuk waktu yang lama. Tafsir ini dimulai dengan sebuah pengantar yang menjelaskan tujuan penulisan, manfaat, metode, dan pandangan para mufassir sebelumnya, termasuk pandangan dari Ahmad Ibrahim Al-Andalusi. Nah, jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan mengenai kitab tafsir karya Al-Biqai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya, akhir kalam, apabila ada salah, saya mohon maaf. Ya, apabila ada tutur kata yang kurang benar, saya juga mohon maaf. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.